juga Kepala KB RA Terapi Tazkiyah Folder, Pak Didi selaku Pengkisah Nasional juga, dan Pengkisah Abadah. Yang kami hormati juga Ketua PPMI Blitaranya, kemudian Ketua Panitia Kegiatan acara KBI 1 Kabupaten Blitar. Tiada kata yang patut terucap selain rasa syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk sampai panen. Singkat cerita, setelah panen dia mendapatkan 1, 2, 3, 4, ada 5 kantong. Terus kemudian kesininya 1, 2, 3, ada 10 kantong. Kalau 5 dikalikan 10, ada berapa kantong dia dapat? Masuk gak ceritanya? Masuk. 50. Oke, dia dapat 50 kantong. Pak tadi bilang, Kancil, kamu hebat, dapat 50 kantong. Untukmu 5 kantong ya. Alhamdulillah, ternyata mendapatkan rezeki yang halal barokah itu rasanya luar biasa. Terima kasih Pak Tani. Berubah nggak mindset kita? Berubah nggak mindsetnya anak-anak? Berubah. Itu namanya restrukturisasi nilai, membangun kembali. Lanjutkan. Jadi nggak ada lagi ya cerita Kancil menerima wahyu pertama dan kemudian malaikat Jibril menyapanya, dikatakan bahwa bacalah. Tapi Rasulullah mengatakan tidak bisa. Dikasih tahu lagi, bacalah. Bilang lagi tidak bisa. Dikasih tahu lagi, bacalah. Jawabnya tetap tidak bisa. Dipeluk sama siapa? Sampai kepingin dipeluk siapa Bu? Pak? Supaya paham. Ketika dipeluk itu kemudian dikatakan sekali lagi, bacalah atas nama Tuhanmu. Dan Masya Allah, kuasa Allah pada akhirnya membuat seorang Muhammad menjadi orang yang paham. Masya Allah. Dongeng, anak-anak ngerti. Oh berarti enggak. Dan kemudian di balkon dia mulai berkata, ayah sama terbang. Wih. Apa yang kita pikirkan? Apa yang kita pikirkan? Apa yang kita pikirkan? Jatuh. Kemudian Saman berputar dan turun ke tangga sambil berkata, aku sudah terbang. Boleh dong. Berarti benar-benar terjadi atau enggak? Tapi anak kecil percaya enggak Saman bisa terbang? Percaya. Sampai udah mikir terbang ke Manado gitu ya. Itu. Jadi itu adalah dongeng, kekuatan kata. Lanjut. Ternyata dongeng itu gak benar-benar terjadi. Kancil nyolong timun gak benar-benar terjadi. Dan itu cerita enggak? Cerita. Kalau misalkan kita ngomong, kita tadi ya keliling di situ taman bunga, ada kupu-kupunya sedang bercengkrama sama teman-temannya. Mereka bilang, teman, di sini ada sari bunga yang enak. Ini cerita apa dongeng? Dongeng. Ada yang ngomong cerita apa sih dongeng? Ini cerita apa dongeng? Dongeng. Dongeng. Iya, kenapa dongeng? Sampai rumah kupu-kupu ngomong. Enggak. Karena tidak benar-benar terjadi. Tapi bisa nggak itu diangkat? Bisa. Karena apa? Ketika kita mendongeng untuk anak-anak, kita kan nggak mau ya misalnya gini, Kak Ulfa bertengkar sama Kak Husnia, terus kita bilang gini, Husnia, ojo nukari Ulfa. Anaknya marah toh? Gurung dia bapaknya wis nangis di sini. Tapi kalau kita cerita, tahu nggak kalian di kebun itu ada yang sedang bertengkar. Ada 2 kucing yang sedang berkelahi. Padahal aslinya nyender. Boleh dong? Boleh. Gak nyebut anaknya. Itu mendongeng apa bercerita? Mendongeng. Nah, mendongeng apa bercerita? Mendongeng. Saya tata koni kok si orang ragu-ragu. Mendongeng apa bercerita? Dongeng. Dongeng. Dongeng apa? Kucing yang berkelahi.
Oke. Baik. Saya itu kan belum tentu kena jenengan ya. Ada banyak metode. Metode yang paling kena adalah metode dialog dan metode kisah bagi saya. Karena ketika kita ngomong, anak-anak itu loh punya model belajarnya masing-masing ya. Ada yang belajarnya melihat, ada yang belajarnya mendengar, ada yang belajarnya dengan bermain dan bergerak seperti itu ya. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kalau kita ngobrol tentang kisah tadi, maka dongeng sudah pasti cerita. Cerita belum tentu Dongeng. Kalau kisah Itu pasti cerita. lanjut ya. Sudah pasti cerita, tapi cerita belum tentu kisah gitu ya. Karena apa, cerita tadi ada sip, buka, boom, caki, yes, aku ceria. Ceriaku ya untune ketokno. Boom, caki, yes, aku ceria. Versi lambat, tepuk ceria. Buka, boom, caki, yes, aku ceria. Unsur di laki-laki perkasa dan gagah itu melaksanakan ibadah kepada Tuhannya. Ketika laki-laki itu rukuk, tak berapa lama datanglah orang-orang jahat mendekatinya, membawa kotoran kuda, membawa kotoran unta, dan diletakkan di atas punggungnya. Gadis kecil itu menangis dan kemudian membersihkan kotoran itu dari punggung ayahnya. Kalian tahu siapa dia? Kok pinter dong, Oma? Oleh hadiah. Ya Allah. Masya Allah ya. Ketika dia berkata, kenapa jahat sekali orang-orang itu? Maka ayahnya berkata, mereka orang-orang yang tidak tahu. Masya Allah. Masuk gak unsurnya? Masuk. Mikir nggak anak-anak ketika mendengar cerita kita? Mikir. Berzikir nggak dia? Mikir. Astagfirullah, kenapa mereka jahat sama kita? Ayahnya menghiburnya dengan mengatakan, biar Allah saja yang membalasnya. Masya Allah. Amal nggak? Amal. Dia apa? Dia tetap membersihkan. Sekalipun ditambah lagi, dibersihkan lagi, ditambah lagi kotoran itu dibersihkan lagi. Sungguh itu adalah anak yang berbakti. Siapa yang mau jadi Fatimah? Saya. Siapa yang mau jadi Fatimah? Saya. Mari menarik lanangnya mending ini. Bu guru lah, aku gutuk lah, Fatimah aku lanang. Berarti identifikasi dirinya berhak. Benar apa enggak? Iya. Berarti dia sudah tahu bahwa dia laki-laki. Kalau begitu, besok Bu guru kasih cerita. Anak laki-laki yang hebat dan gagah perkasa. Mau? Tahu. Siapa ya kira-kira? Morono sing jawab. Bu guru, aku senengan iku Umar bin Khattab. Soalnya jarene ibuku Umar bin Khattab itu ditakuti sama setan. Wah, kok hebat kamu nak? Iya, setan itu lari katanya ibuku kalau ketemu sama Umar bin Khattab. Masuk semua nggak unsurnya? Masuk. Kapan kita mulai? Besok itu kapan? Besok suaranya diganti-ganti. Anak gak sido tuh. Kamu orang kok ngomong ngono? Saya ngalamin. Di anak saya yang pertama saya kemaru ya. Kemaru. Jadi saya sudah ngantuknya setengah mati, dia bilang, "Bunda ceritanya urung mari." Jadi sekarang kalau di kasur saya ceritanya itu ada seorang anak perempuan, dia sayang banget sama ayahnya ya cerita tadi, tapi intonasinya mengantarkan tidur. Paham Bunda dan Ayah? Terima kasih atas kesempatan.